Benar saja, kamu gagal lagi. Guru, aku masih tidak bisa berhasil. Tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah terakhir. Aku masih tidak bisa melewati rintangan itu. Tidak bisa masuk ke tahap inti. Kamu memiliki tubuh ilahi. Bakat kultivasimu tidak tertandingi. Tapi berhasil karena tubuh ilahi, gagal juga karena itu. Guru, bicara yang jelas, apa maksudmu? Mau masuk ke tahap inti, butuhkan tempa jiwa fana. Kamu sudah 5 tahun di gunung ini. Jauh dari dunia fana, tentu saja sulit untuk menerobos. Guru sudah meramalkan inti tahu emas milikmu ada pada seorang wanita. Kalau mau dapatkan inti tahu emas, kamu harus alami dunia fana dan berjodoh dengannya untuk selesaikan takdir. Muridku, sekarang waktunya sudah tiba. Bukankah kamu ingin pulang? Hari ini kamu boleh turun gunung. Setelah turun gunung, kalau ada masalah, bisa cari kedua kakak seniormu. Turun gunung, bagus sekali. Akhirnya aku bisa ketemu kak senior. Pergilah. Ingat, sekte Tao itu melindungi dunia. Setelah turun gunung harus membantu orang, jangan berbuat jahat. Takdir yang dikatakan guru seharusnya ada di sini. Jangan lari! Berhenti! Tolong aku. Berhenti! Dia diracun. Guru bilang inti tahu emasku berhubungan dengan wanita. Apa mungkin itu dia? Tato abadi. Benar, ini dia. Berhenti! Cepat! Berhenti! Bocah, kamu ini siapa? Ini bukan urusanmu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi! Jadi kalian yang membiusnya. Caramu rendahan sekali. Kamu tidak mengerti ucapanku? Cepat pergi! Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Kamu mengancamku. Aku ini paling benci diancam. Aku memang mengancammu. Gimana? Mau apa kamu? Aku bukan cuma ancam kamu. Aku juga akan menghajarmu. Aku... Kenapa kalian diam saja? Habisi dia! Aku ini orang geng naga. Bocah, kamu cari mati ya? Berani ikut campur urusan geng naga? Hah? Kamu, awas kamu ya, pergi! Panas sekali. Kamu tidak apa-apa. Liana, kenapa kamu jadi kecil? Kamu siapa? Kenapa kamu di rumahku? Kamu apakan aku? Cantik, bukan aku yang melakukan sesuatu padamu, tapi kamu yang melakukan sesuatu padaku. Kejadian semalam, masa kamu sudah lupa? Pria yang tampan. Cantik, jangan mengujiku. Aku kesini untuk tempat jiwa fana, bukan untuk nafsuku. Aku punya tubuh ilahi, tidak tahan dengan godaanmu.
내 모두를 다져버리고 남은 것은 껍데기뿐 태어나 처음으로 느낀 살아있다는 야릇한 감정 심장이 타들어가도록 너를 향한 내 사랑이 그토록 커져가면 갈수록 가슴 한구석에선 걱정이 돼 혹시나 날 떠나면 어떡해 이미 너에게 난 길들여졌는데 Dasar mesum, balik badanmu. Mesum? Semalam itu bukannya kamu yang memohon. Pria brengsek ini hebat juga, tapi tidak lembut pada wanita. Ada hawa membunuh. Semalam, dasar mesum, kamu mau apa? Diam. Ada pembunuh. Dasar mesum, tanganmu pegang mana? Jangan pedulikan detail kecil. Semalam juga sudah pernah pegang. Kamu mau ngapain? Ada penembak jitu. Hah? Nona, sebenarnya kamu ini siapa? Kamu diberi obat lalu ada penembak jitu. Hebat ya. Terima kasih. Kamu masih punya hati nurani dan tahu terima kasih. Hah? Di mana kamar mandimu? Kamu mau apa? Lelah semalaman. Tentu saja mau mandi. Make it nasty. Make it nasty. Make it nasty. Make it nasty. Sunny, aku pulang. Mandi di siang bolong. Dia pasti tidak tahu aku dinas dan pulang lebih awal. Aku kerjai saja dia. Beri dia kejutan. So black as ink, I better know your drink. Everything you pray. Tada! Hah? Ada apa? Oh, jadi begitu. Pria tampan, makasih nolong Sani kami. Dia bernasib baik saja. Beruntung sekali dia bertemu denganku. Di kartu ini ada 1 miliar sebagai imbalan menyelamatkanku. Mengenai soal ini, aku tidak mau ada orang lain yang tahu. Hei, kenapa? Kamu mau mengusirku sekarang? Hah? Aku tidak bisa pergi. Kita berdua adalah jodoh yang ditakdirkan bersama. Sani, Carol, kenapa kamu kesini? menjenguk calon istriku. Memang tak boleh. Hah?
Paman Haikal yang menyuruhku untuk lebih memperhatikanmu. Lihat dirimu. Selalu suka dengan berandalan tidak jelas seperti ini. Pakaian orang ini jelek. Seperti pemulung. Hah? Karel, kamu nggak diterima di sini. Liana, kamu cemburu ya? Kalau kamu mau, bisa menikahiku bersama Sani. Tidak tahu malu. Karel, aku tidak suka padamu. Pergi dari rumahku. Carol, aku tidak suka padamu. Pergi dari rumahku. Sani, orang tuamu menikahkanmu denganku. Itu juga demi kebaikanmu. Klan Surya keluarga terpandang kalau menikah denganku. Klan Lukma juga bisa ikut naik status. Dan hanya klan Surya yang bisa membuat model AI ciptaanmu berhasil diluncurkan. Kalau kamu tidak mau menikahiku, hasil penelitianmu dan seluruh klan Lukma akan aku hancurkan. Sani, ikut saja denganku. Kenapa kamu tertawa? Pemulung seperti dia bisa duduk di sini. Masa aku tidak boleh? Apa aku lebih rendah dari sampah ini? Kamu gila ya? Kalau mau mengejarnya ya kejar saja. Kenapa harus menindasku? Oh iya, singkirkan tangan kotormu. Aku sudah janji tidak akan biarkan orang tunjuk wajahku. Bocah, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya hak bicara. Kenapa kalau aku tunjuk? Di kota Amari ini, aku membunuhmu. Itu sangat mudah. Benarkah? Lepaskan. Kamu cari mati ya. Kamu bosan hidup ya. Hei, berani ancam aku? Berani sakiti Tuan. Kamu cari mati. Astaga, hebat. Dia keren sekali. Tuan Carol, kelihatannya dengan kekuatanmu yang segitu, nggak bisa membunuhku. Bagaimana kalau aku yang bunuh kamu? Lihat dirimu yang pengecut ini. Tadi bukannya sombong sekali ya? Baru digertak sudah jadi begini. Kamu ini siapa? Berani sentuh aku? Kamu tahu siapa ayahku? Hei, mengancamku ya? Aku tidak pernah ganti nama maupun marga. Aku ini Alvan. Soal ayahmu, kita pakai metode eliminasi. Pasti bukan aku. Karena aku tidak mungkin punya anak pengecut sepertimu. Kamu tunggu saja. Hari ini kamu hebat. Ayo kita pergi. Sekelompok sampah. Begitu saja berani melawanku. Kamu dalam masalah besar. Carol ini sangat pendendam. Hari ini kamu membuatnya malu. Dia tidak akan tinggal diam dan akan membalas dendam. Biar saja dia. Kalau dia berani, aku juga berani hajar dia. Klan Surya keluarga terpandang di kota Amari. Ganggu mereka. Hanya dengan ilmu bela diri nggak akan cukup. Kemampuanku bukan cuma segini saja. Nanti juga kamu akan tahu. Pokoknya kita ada ikatan takdir. Kamu bisa bantu aku dan aku juga bisa bantu kamu. Jadi aku ada dimanapun kamu berada. Tetap di sisiku. Hanya akan dalam bahaya. Kenapa? Khawatir padaku. Kenapa? Khawatir padaku. Aku nggak mau kamu menyusahkanku saja. Ambil semua uang ini dan pergi dari sini. Terserah kamu. Pokoknya aku tidak akan pergi. Sani, sini kamu.
Gimana kalau kita biarkan dia tinggal? Biarkan dia tinggal? Dia itu cuma bajingan. Apa gunanya dia tinggal? Apa kamu sudah naksir dia ya? Kamu bicara apa? Dia sudah sama kamu. Mana mungkin aku sama dia? Kami itu cuma kecelakaan. Kalau kamu suka, dia bisa tinggal. Dasar kamu ini, aku kan demi kebaikanmu. Dia dapat masalah kan karena kamu. Dan dia sudah menyelamatkan kamu. Kamu juga tidak mau dia kenapa-kenapa kan? Baik, aku setuju. Tapi perusahaanku perusahaan teknologi, dia nggak ngerti apa-apa. Dia hanya bisa jadi satpam. Enak ya jadi ganteng. Wanita cantik semuanya terpesona samamu. Bocah, aku dengar sudah nggak merekrut satpam lagi. Gimana kamu masuknya? Aku diatur langsung oleh Busan. Usahani, kamu serius? Apa hubunganmu dengannya? Dia istriku. Hah? Berani sekali kamu membuat. Kalau dia istrimu, kenapa kamu masih di sini ya? Beneran. Tadi malam aku dan dia sudah tidur bersama. Hah? Masih muda, jangan kebanyakan mimpi. Aku tidak mimpi. Bukan hanya Sani. Sekretarisnya Liana juga sudah lihat tubuhku. Mereka langsung terpana. Anak muda, jaga bicaramu. Busani dan Nona Liana bukan orang yang bisa kamu dekat. Sadar diri dengan posisimu. Shh, pelankan suaramu. Di perusahaan kita banyak yang suka sama Nona Liana. Kalau sampai mereka dengar, habis kamu. Dasar bajingan, beraninya dia sebar urusanku. Liana, aku mau pecat dia. Menurutku dia cukup menarik, wajahnya juga tampan. Kalau ditaruh di depan sebagai pemandangan, kan enak dilihat. Lagi pula, kemarin kalau dia nggak ada, kamu pasti... Hah? Dia itu tampan, badannya juga bagus. Apa kamu tega memecatnya? Kenapa aku tidak tega? Iya, kamu tega memecatnya. Gawat, si Karel datang lagi. Permisi Tuan, Anda cari siapa? Cari Busani. Minggir. Busani, apa ada janji temu? Janji temu? Buka matamu itu dan lihat. Aku ini tunangan Busani kalian. Aku. Tuan Carol, kamu marah sekali ya? Ternyata kamu. Sudah ganti baju, hampir saja aku nggak mengenalimu. Bagus ah. Kalau hari ini kamu datang sendiri, kita selesaikan semua dendam saja. Pengawal, tangkap mereka. Berhenti! Sayang. Orang ini galak sekali. Baru datang sudah pukul karyawan kita. Aku tidak salah dengar kan? Dia memanggil Busani sayang. Bu, Usani beneran wanitanya. Ini lebih menyakitkan daripada dibunuh. Dia itu hebat sekali. Hanya seorang sapam bisa menikahi Busani. Dia panutan kita semua. Sayang, orang ini sangat tidak tahu diri. Selalu cari masalah. Apa perlu aku yang turun tangan dan beri dia pelajaran? Beri mereka pelajaran. Apa kamu sanggup? Cuma sekelompok sampah. Kasih mereka pelajaran. Itu mudah sekali. Hanya butuh beberapa menit.
Maxim, ada yang cari masalah di lobi. Segera bawa orang ke sini. Busani, Nona Liana. Carol, kamu datang ke grup Husky. Ada urusan apa? Sani, kamu jangan pura-pura. Apa bagusnya bajingan ini kalian begitu membelanya? Sani, aku datang ke sini hanya untuk 2 hal. Pertama, jadilah wanitaku. Kedua, serahkan bajingan ini kepadaku. Gimana kalau aku bilang tidak? Tidak. Kamu jangan salahkan aku memaksa. Maxim, usir mereka. Tuan, ini grup Husky, bukan tempat untuk cari masalah. Kamu harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan orangku bertindak kasar. Bagus. Sekarang orang rendahan pun berani kurang ajar padaku. Karena kalian gak hormati aku mau lihat sehebat apa kalian. Serang, habisi mereka. Sepuluh orang ini pensiunan prajurit elit pilihanku. Sampah seperti kalian tidak pantas jadi lawan mereka. Sekarang giliran kalian. Pengawal, tangkap mereka bertiga. Baik. Jangan takut, ada aku di sini. Takkan bisa sentuh kalian. Alvan, kamu ngapain? Jangan gak tahu diri. Jangan nekat. Ada kamu di sini. Kamu pikir bisa sehebat kemarin? Serang! Wow. Dia menang. Apa dia manusia? 1 pukulan kalahkan 10 orang. Aku pasti lagi mimpi. Hebat sekali dia. Lihat, menghabisi mereka gampang sekali, benar kan? Carol, apa aku terlalu baik padamu? Kamu selalu mencari masalah denganku. Apa kamu meremehkanku? Aku akan kasih kamu pelajaran. Kamu cari mati ya? Carol, kamu ngapain? Kamu gila ya? Sekarang ada hukum kota Amari larang Senpi. Kalau dia kenapa-napa, kamu tak bisa lolos. Hukum? Larang senjata? Aku memang tak bisa lolos. Tapi, aku cuma akan dipenjara beberapa hari. Tapi nyawanya yang akan hilang. Bukannya tadi kamu sangat sombong? Hah? Coba kamu sombong lagi. Kamu kira aku kesini tanpa persiapan apapun? Main pistol ya? Ternyata aku jadi penasaran dengan pistolmu ini. Apa bisa membunuhku? Ayo, arahkan yang benar. Jangan meleset. Tembak. Kamu bilang apa? Aku suruh kamu tembak. Bocah, kamu kira aku tidak berani? Lama sekali. Biar aku saja. Alvan, kamu ngapain? Alvan, jangan gegabah. Oh, apa? Aku sedang bermimpi. Sepertinya pistolmu ini payah. Tidak bisa membunuhku. Ini pistol mainan ya. Gimana kalau aku yang tembak kamu? Jangan, jangan. Duel! Sudah ngompol. Baiklah. Hei bocah, kamu beruntung. Cepat pergi.
Baik, baik. Sayang, gimana? Suamimu ini hebat kan? Adik kecil, kamu hebat juga. Aku dukung kamu. Dia ini agak merepotkan. Sepertinya misi ini harus cari cara lain. Kak, kamu hebat sekali. 1 lawan 10, seperti dewa perang saja. Kak Alvan, Pusani beneran istrimu? Memangnya bisa palsu? Kak, aku tahu aku salah. Tadi aku agak tidak sopan padamu. Tapi mulai sekarang, kamu adalah kakakku. Bisa ajari kami cara dapatkan istri seperti Bu Sani. Kalau itu tidak bisa mudah dipelajari. Masuk akal. Aku mau tanya. Sama-sama satpam, kenapa seragam mereka beda dengan kita? Oh, mereka itu pengawal, kita ini satpam, tentu saja beda. Apa bedanya? Kita cuma jaga pintu. Mereka yang berkelahi, gajinya 3 kali kita. Kalau bisa bantu grup atasi masalah, ada bonus juga. Bonus? Aku tadi sudah selesaikan masalah besar. Harusnya dapat juga kan? Gak bisa. Aku harus temui istriku untuk minta bonus. Wah, hebat. Dia hebat sekali. Sani, kamu beruntung sekali dapat dia. Kamu ini kenapa selalu membelanya? Jika bukan dia, nggak akan jadi seribet ini. Halo, Ayah. Anakku, ayah dengar orangmu memukul Tuan Carol. Dia yang cari masalah duluan. Dasar anak ini. Sudahlah, kakekmu mendadak adakan rapat keluarga. Kamu pulang sekarang ya. Baik. Liana, keluargaku adakan rapat keluarga. Antar aku pulang ya. Tidak bisa. Sani, aku ada urusan penting. Keluargaku mencariku. Keluargamu? Ya sudah, aku pulang sendiri. Tapi aku nggak bisa nyetir. Sayang, aku datang. Kamu datang tepat waktu. Bisa menyetir. Menyetir? Tentu saja bisa. Tuh, sopirnya sudah datang. Sopir apa? Sayang, aku datang itu untuk menagih bonus darimu. Aku dengar kalau selesaikan masalah perusahaan bisa mendapat bonus. Kapan diberikan? Mau bonus? Boleh. Ikut aku. Tunggu di sini. Aura jahat. Kenapa ada aura jahat di tubuhnya? Dia dalam bahaya besar. Gawat. Di kediaman Lukma ada yang mengincar dia. Gak bisa. Aku harus ikut dia. Kalau dia kenapa-napa, jalan kultivasiku bisa dihancurkan. Wah, rumah ini megah sekali. Kan tadi ku suruh tunggu di mobil. Gak bisa. Rumah sebesar ini aku belum pernah lihat. Sayang, ajak aku masuk saja. Klan Lukma punya aturan. Kalau kamu gak ajak aku masuk, aku akan sebarkan hubungan kita ke semua orang. Kamu? Masuklah kalau mau. Nanti kalau diusir, bukan salahku. Pagi, Nona. Hai, halo. Kakek, ayah, paman, bibi.
Sunny, siapa dia? Hari ini rapat klan. Kamu malah bawa orang asing. Dia sopirku. Sopir? Seorang sopir berani masuk ke rumah kita. Dasar tidak tahu diri. Keluar! Pantas saja udaranya jadi kota. Dasar rendahan. Memangnya kamu lebih baik sama-sama punya 2 bahu dan 1 kepala. Kamu lebih tinggi dariku. Setidaknya lebih tinggi darimu. Kamu cuma supir bau jelas orang rendahan. Pecundang. Ada masalah apa? Sepertinya kamu hebat sekali ya. Hah? Seorang penderita penyakit AIDS bisa sepercaya diri ini. Aku saja tidak jijik. Masa kamu jijik padaku? Jangan asal bicara. Kamu yang kena AIDS. Kenapa kalian melihatku? Jangan dengarkan dia. Benarkah? Kalau begitu, ini apa ya? Putraku, kamu beneran kena AIDS? Hah? Kurang ajar. Kamu harus memberikan penjelasan. Ayah, aku... Cukup. Selesaikan sendiri di rumahmu. Memalukan. Putriku, suruh dia keluar dulu. Kita mau bicarakan urusan penting. Tidak boleh. Aku tidak boleh pergi. Orang asing apa? Sebenarnya kami ini satu keluarga. Aku dan Sunny sudah tidur bersama. Kamu juga ayah mertuaku. Apa katamu? Sunny, apa katanya itu benar? Sunny, kamu tidur dengan sopir rendahan itu. Nggak tahu malu banget. Biasanya kamu bersikap sok suci. Ternyata juga seorang wanita murahan. Kamu... Freya, kamu tadi hina siapa? Jelas aku hina putri kamu. Kamu... Memangnya kenapa? Bocah. Beraninya kamu menodai putriku. Bocah. Wanita dari klan Glukma berani kamu tiduri. Aku... bocah. Wanita dari klan Glukma berani kamu tiduri. Aku... Ayah mertua, jangan emosi dulu. Aku dan Sunny memang berjodoh. Dia hanya bisa menjadi wanitaku. Bajingan. Bajingan. Ayah! 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 Kakek! Jangan bergerak. Jangan bergerak. Penyakit lama kakek kamu. Cepat! Ambilkan obat tabib Riker. Aku akan ambil. Cepat! Kesempatan datang. Obatnya. Hati-hati ya. Kamu... Dasar pelayan kecil. Begini caramu bekerja. Bahkan obat kakek pun kamu pecahkan. Kamu mencubitku. Kenapa kalau kucubit? Kamu mengacaukan semuanya. Aku tidak boleh bicara. Aku bukan hanya mencubitmu, tapi juga akan memukulmu. Obat ini hanya tersisa 1 botol. Sekarang bagaimana? Tabib Riker, kita hanya bisa minta Tabib Riker datang ke sini. Cepat, cepat panggil Tabib Riker. Penyakitnya sudah parah. Ajalnya sudah tiba. Akhirnya dia akan mati. Tabib Riker, kamu harus pikirkan cara selamatkan ayahku. Ayahku kepala keluarga kami. Dia tidak boleh mati. Tabib Riker, aku mohon selamatkan ayahku. Berapapun biayanya, sebut saja. Tabib Riker, penyakit kakekku selama ini Anda yang tangani. Anda pasti punya cara kan? Penyakitnya sudah sangat parah. Nggak bisa diselamatkan lagi. Sebaiknya kalian siapkan pemakamannya. Ayahku.
Jangan mati. Kalau kamu mati aku bagaimana ya? Tua bangka ini akhirnya mau mati juga. Latif tidak punya putra. Nantinya klan Lukma akan jadi milikku. Apa dia menyadariku? Dimanapun sekarang, aku harus cepat pergi. Jangan sampai dia mengincarku. Sayang, jangan menangis. Penyakit kakek ini masalah kecil saja. Biar aku yang tangani. Sebentar juga beres. Bocah, kamu bilang apa? Kamu bisa tangani? Benar. Ayah mertua, penyakit seperti ini mudah bagiku. Dasar sopir bau. Tabib Riker saja sudah menyerah. Memangnya kamu bisa? Sani, orang gila ini dari mana? Apa dia tahu kakek sakit apa? Malah asal bilang. Lucu sekali. Bocah, ini semua salahmu. Ayahku jadi sakit. Kamu masih berani asal bicara. Pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Anak muda, kalau bicara harus dipikir dulu. Aku Riker, udah umur 60 tahun. Dan belajar medis selama 30 tahun. Praktik selama 20 tahun. Aku saja tidak bisa. Apa kamu bisa? Menyembuhkan orang bukan beradu tua. Kalau menurutmu begitu, kemampuan medis Dewa 1000 tahun jauh lebih hebat darimu. Kamu? Alvan, jangan gegabah. Sayang, tenang saja. Penyakit kakek ini hanya luka lama dari masa mudanya. Ditambah lagi, ada yang meracuninya. Penyakit seperti ini. Mau 100 kali lebih rumit ataupun 10.000 kali, aku tetap bisa menyembuhkannya. Ayah! Ayah! Bocah, apa yang kamu lakukan? Sani, lihat siapa yang kamu bawa pulang. Kamu mau kakekmu meninggal dengan tidak tenang? Dasar pembunuh. Jika terjadi sesuatu pada kakekku, kamu nggak bisa keluar dari sini. Dasar sopir bau berani so hebat. Kamu mengacaukannya. Sadar, kakek sadar. Apa? Ayah! Tadi itu yang dimuntahkan kakek hanya darah kotor yang lama mengendap. Darahnya keluar, dia akan pulih. Selanjutnya tinggal istirahat bentar, maka akan pulih semua. Aura jahat sudah hilang. Beneran ada hubungan dengan gadis itu. Bagaimana mungkin? Beneran sudah sembuh. Denyut nadinya stabil. Napasnya sangat kuat. Beneran sembuh total. Bagaimana mungkin? Tabib Riker, kamu tidak salah lihat. Tidak mungkin salah. Aku merasakannya sendiri. Sekarang, tubuhku terasa ringan. Penyakit menahunku. Hilang tak bersisa. Tapi muda, kemampuan medismu tiada tanding. Aku ini merasa malu. Aku sangat kagum. Terimalah hormat dariku. Atas kelancanganku tadi, aku minta maaf pada tabib muda. Bukan apa-apa. Tabib Riker. Aku permisi dulu. Anak muda, kamu yang selamatkan aku. Ya? Kenapa melihat aku begitu? Ada apa di wajahku? Kamu itu Alvan, Tuan Alvan. Ya, kakek. Kamu kenal aku? Haikal, memberi hormat pada Tuan. Ayah! Ayah ngapain? Dia gak pantas menerima ini. Kalian masih ingat ceritaku tentang penolong kita? Ingat, dulu ayah pernah bilang saat ayah masih muda, klan Lukma kita mengalami krisis fatal. Ada seorang ahli selamatkan klan Lukma. Ayah berjanji pada ahli itu kalau kelak klan Lukma setengah kekayaannya akan menjadi miliknya. Benar. Penolong itu kemarin mengirim kabar. Katanya kalau muridnya akan muncul dan akan selamatkan nyawaku.
Nama muridnya adalah Alvan. Terbukti. Semuanya menjadi kenyataan. Aku panggil kalian kembali hari ini memang untuk bicarakan hal ini. Tuan Alvan yang disuruh cari. Tidak kusangka. Sungguh tidak kusangka. Dicari lama tidak ketemu. Ternyata dia datang sendiri. Tuan Alvan, mulai hari ini, setengah kekayaan klan Lukman adalah milikmu. Selain itu, Sani, kamu sebenarnya adalah tunangan Tuan Alvan. Kalian punya perjanjian pernikahan. Kakek? Apa kata kakek? Kakek? Apa kata kakek? Aku dan dia dijodohkan. Iya kan? Sudah ku bilang kita ini sudah berjodoh. Kakek, jangan bahas itu dulu. Itu tidak penting. Kita bahas penyakitmu saja. Penyakitmu ini bukan sekadar penyakit lama. Tapi ada yang meracunimu. Tuan Alvan, tolong jelaskan. Benda ini sepertinya sudah lama kamu konsumsi. Setidaknya sudah setahun. Mungkin ada yang berikan padamu. Atau kamu membelinya sendiri. Diikuti jejaknya seharusnya tidak sulit ditemukan. Yang sering dimakan. Ayah, ini suplemen yang kubeli dari luar negeri untukmu. Sekotak harganya 200 juta, bisa segarkan pikiran. Dan juga bagus untuk luka lama ayah. Kamu perhatian sekali. Ingat ayah, dimakan setiap hari ya. Kalau berhenti nggak akan ada efeknya. Baik. Pelayan, ambilkan pil penyegar di kamar aku. Tuan Alva, coba kamu lihat. Apa benar ini? Pil penyegar. Namanya bagus juga. Benar. Ini bendanya. Di dalamnya dicampur sedikit racun. Kadarnya sangat kecil. Diperiksa saja. Nanti akan ketahuan. Ayah, bukan aku. Sungguh bukan aku, ayah. Ucapan Tuan Alvan itu berharga. Mana mungkin dia memfitnahmu? Mahira, anakku yang baik. Apa kamu begitu ingin ayahmu mati? Ayah, aku tidak punya pilihan. Aku punya utang judi 200 miliar di luar. Kalau tidak dibayar, mereka akan membunuhku, ayah. Ayah, ampuni aku kali ini ya. Ayah, ampuni dia kali ini saja. Dia hanya sedang kalap. Dia pasti akan berubah, ayah. Kakek, ayahku tidak sengaja. Maafkan ayah ya. Inginkan nyawaku. Tidak sengaja. Kalian semua bajingan. Pergi. Pengawal. Seret dia keluar. Selamanya tidak boleh masuk lagi klan Lukman. Kakek, ayah. Tuan Alvan, silakan tanda tangan. Nanti setengah harta akan jadi milikmu. Ayah akan berikan setengah harta karena sebuah janji. Tanpa penolongku, aku nggak bisa sampai sekarang. Apalagi kalian, setengah harta ini memang milik penolongku. Kakek, nggak mau periksa lagi identitasnya? Tidak perlu, aku tahu batasannya. Tuan Alva, silakan. Ini. Sudahlah. Aku ini sudah terbiasa santai. Lagi pula, aku nggak mengerti urusan bisnis. Begini saja, kakek. Beri aku uang tunai saja. Beri seadanya saja. Terserah kakek. Untuk apa kamu minta uang tunai? Anak bodoh. Saham itu jauh lebih berharga dari uang tunai. Uang itu makin banyak makin bagus. Lagi pula aku ini sangat suka uang tunai. Baiklah. Sahamnya aku simpan, bisa ambil kapan saja. Tuan Alvan, berapa nomor rekeningmu? Aku baru kembali ke kota Amari. Belum ada rekening. Begini saja, langsung transfer ke appku saja. Boleh juga. Dalam waktu 3 jam, dijamin sudah masuk. Oh ya, sayang. Soal bonusku juga. Jangan lupa ya.
Aku masih belum pulang ke rumah, sudah dapat uang. Saatnya pulang ke rumah. Pasya, beraninya kamu mas minum di sini. Sudah terima uangku. Begini caramu bekerja, hah? Tuan Kera, jangan marah. Dia tidak becus. Aku sedang menghukumnya. Aku tidak mau hukuman. Aku mau Sani tidur denganku. Pria yang bersama Sani itu hebat juga. Sampai Tuan Carol saja kalah. Masalah ini harus tambah uang. Berikan aku lagi 2 miliar. Sani dan pria itu akan kubereskan sekaligus. Kamu sengaja menaikkan harganya ya? Tuan Carol, keluargamu kan kaya raya. Kamu bisa suruh orangmu bereskan masalah ini. Kenapa harus cari kami orang rendahan? Kalau masalah ini diketahui ayah, di mana mukaku nanti? Baiklah, aku kasih kamu 2 miliar. Aku mau kedua tangan dan kaki pria itu. Dan juga, dalam 3 hari, aku mau Sani datang memohon padaku. Setuju. Hentikan. Mengawal. Rafat, aku beri kamu kesempatan lagi. Bawa mereka dan bereskan pria itu untukku. Kalau gagal lagi, kamu bukan sepupuku lagi. Baik. Ada Kak Javin dan Kak Irfan. Pria itu pasti mati.